Ya, monggo kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar radio Mas Media FM dan para pemirsa Al-Akbar TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini, Senin tanggal 21 Agustus 2023, bertepatan pada tanggal 3 Safar 1445 Hijriah, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab Nasoihul Ibad pada malam hari ini sampai pada makola ke-31 dengan tema kenikmatan juhud dari dunia, yang akan langsung disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya beserta seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan bukti syukur kita ini dengan melaksanakan sholat, duduk untuk belajar agama. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Semuanya dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Kita awali majelis ini dengan membaca Ummul Quran. Kita mohon semoga nanti kita diberikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad di maqalah yang ke-31 di bab nasihat 33. Nasihat 3 di maqalah yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun, utawi maqalah yang ke-31
Sebagaimana disampaikan, temanya adalah kenikmatan zuhud dari dunia. Mungkin pada umumnya orang kenikmatan menikmati dunia, tapi dibalik kenikmatan meninggalkan dunia. Ada kannya ya Pak ya, jangan meninggal dunia, niku mati niku lah. An Ibrahim ibnu Adham, dari seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Ibrahim bin Adham. Annahu, sesungguhnya Ibrahim bin Adham, kila, diucapkan, lahu, kepada Ibrahim bin Adham. Pernah ada seorang yang bertanya kepada beliau, ini tokoh ulama besar, termasuk ulama ahlul ma'rifat ya, ulama yang mengajarkan tentang bagaimana membangun kejernihan hati dan spiritual. Orang yang dijuluki zahid. Zahid itu orang yang zuhud. Pernah ditanyakan kepada beliau, bima wajadta zuhda, bagaimana kamu bisa menemukan zuhud, atau bagaimana kamu bisa merasakan zuhud, merasakan zuhud itu meninggalkan dunia. Ai bi ayyi syai'in, maksudnya dengan sebab apa, ahbabta, engkau mencintai, tarkarohatid dunya, meninggalkan kenikmatan dunia, tolaban, untuk mencari lirohatil akhirah, kenikmatan akhirat. Bagaimana ceritanya sampean ini kok bisa menikmati meninggalkan dunia dan merasakan kenikmatan akhirat? Ini namanya kita belajar dalam sebuah cerita. Makanya kan belajar itu ada dua, belajar dengan textbook begini, ada belajar dengan cerita. Seperti kami ini Bapak Ibu, kami ini kalau mondok, justru yang diingat itu bukan kitab-kitab ini, bukan. Yang diingat itu kita melihat kiai kita. Bagaimana cara kiainya makan, bagaimana cara kiainya minum, bagaimana cara kiai berbicara, bagaimana cara kiai sholat. Jadi anak pondok itu keberuntungannya cuma satu, sekiranya dia tidak pernah ngaji kitab, tapi dia pernah melihat bagaimana cara gurunya itu mengamalkan agama. Justru itu yang diingat, yang manfaat. Nah, kalau sekarang urusan kitab kan gampang, Bapak Ibu tinggal beli kitab saja di toko kitab. Kalau tidak paham bahasa Indonesia, beli saja terjemahannya. Sekarang kitab Arab ini semua ada terjemahnya. Bisa. Atau dengan bantuan Play Store, tahu Play Store ya, dibuka aja kitab Nasoihul Ibad, muncul semua. Nggak pakai beli kitab sekarang, di handphone kita sudah cukup. Tapi itu kitab teori, justru prakteknya yang kadang-kadang kurang. Nah, keuntungan orang punya guru dan setiap hari bisa bertemu dengan gurunya, dia bisa melihat cara gurunya bagaimana. Seperti halnya para sahabat langsung melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama kalau saya istilahkan, kenapa sih Pak sekarang ini kadang-kadang orang zikir aja harus dipandu. Dulu sahabat itu kan zikirnya ya pelan-pelan begitu. Ya karena dia dekat dengan Nabi Pak. Sinyalnya dengan Nabi dekat. Wifi-nya masih ikut
jaringannya Rasulullah. Lah kita ini jaringannya kan jauh. Ojo sok-sokan enggak duwe jaringan ngono, sok-sokan meneng ae. Ternyata keturun. Itu bedanya sahabat dengan kita, Pak. Kalau kita ini jaringannya sudah berantai, kita jaringannya lewat guru kita. Ikut apa namanya? Hotspotnya guru kita. Tidak bisa kita langsung ikut jaringan wifi-nya Rasulullah. Cek dukure zaman mikir itu. Ayo kita kembali kepada Nabi. Ya kabeh kembali kepada Nabi, tapi jaringan kita ini loh. Wifi kita ini loh. Ya sahabat setiap hari duduk bersama Rasulullah, memandang Rasulullah. Kadang-kadang salaman dengan Rasulullah. Jaringannya kuat. Makanya orang-orang pertama dulu kalau dilatih zikir itu, kenapa harus zikir? Keraskan suaranya, keraskan. Karena jaringannya itu sinyalnya jelek kita ini, Pak. Ini gak banter, gak tutuk sampean. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong jarikane wis sinyale elek, dikire pelan meneng ae. Mro tekluk, tekluk, tekluk. Tibake wis tutuk Banyuwangi kono. Makanya ulama-ulama yang sinyalnya bagus ya, mereka duduk begini aja sudah zikir loh, Pak. Tengok-tengok, denger-denger kono zikir. Amin delok wong liwat, sliwer-sliwer, subhanallah, zikir atine, Pak. Niku sinyale jaringane kuat. Nah, nek awak dhewe ana wong sliwer-sliwer didelok, jaringane gak kuat. Sing liwat wedok rada ayu. Masya Allah. Zikire Masya Allah tok pokoke. Ya aja ngguyu sampe padha mbek aku ngono kok. Makanya kita belajar cerita ini, Pak, kisah Ibrahim bin Adham. Ditanya, "Ya napa carane sampean kok iso zuhud kaya ngene?" Nah, sebelum kita tahu jawaban dari Ibrahim ini, lebih baik kita cari tahu siapa beliau yang sebenarnya. Apa urusan kehidupan dia dengan zuhud terhadap dunia? Ruwiyah, diriwayatkan annahu, sesungguhnya Ibrahim bin Adham, karena dia itu sultanan, seorang pejabat, seorang penguasa. Ya kalau dulu kan mungkin raja atau pangeran atau apalah, Pak, penguasa. Artinya dia punya semua kedudukan dunia. Donya duwe, pangkat duwe. Otomatis semua kebutuhan akses dunianya itu terpenuhi. Fi baladih, di negaranya. Fataraka saltanah, fataraka maka meninggalkan siapa Ibrahim as-saltanata, kekuasaannya. Wajtahada fil ibadati, wajtahada dan bersungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadah, fi Makkah, di Mekah, wa ghairiha dan tempat-tempat lainnya. Ada Syria, ada mungkin Madinah juga. Jadi asalnya dia seorang penguasa, pejabat, pangkat, uangnya banyak. Dia tinggalkan semua gemerlap dunia, berangkat ke Mekah untuk ibadah tok, mencari ilmu. Ini berat, Pak, ya, karena asalnya dari penguasa terus zuhud. Lebih mudah kita loh sebenarnya, Pak. Awak dhewe lah gak penguasa. Dari awal ya modele ngapunten ya rada melas-melas ngeten iki. Cara zuhud itu lebih ringan sebenarnya, ya kan? Saya mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan siapa orang yang diuji oleh Allah dengan kehilangan penglihatannya, buta, katanya hadis itu, maka akan digantikan itu dengan surga. Ternyata buta itu beda, ada dua, ada buta dari bayi, ada buta yang memang perjalanan dalam kehidupannya di tengah itu buta. Yang dimaksud hadis itu bukan bayi dari bayi, Pak. Kalau orang buta dari bayi,
tidak melihat dari bayi, dia lebih sabar. Sabar. Karena tidak ada pembanding, Pak. Dari lahir yang dilihat gelap, seterusnya gelap. Yang jadi masalah besar itu, kalau dia pernah melihat gemerlap dunia ini, pernah melihat cahaya dunia ini, nek arek lanang-lanang tahun delok wong ayu rek, moro buta, iku berat luar biasa. Beratnya luar biasa. Kalau dari awal buta ya nggak ada beban dong. Dari bayi procot iku ndelok peteng kok pisan. Nggak ada pembanding. Atau orang yang hidup dalam kemiskinan, kalau dari lahir wis melarat, Pak, ya sabar dong biyen melarat karena pembanding. Yang jadi masalah dia pernah jaya, dia pernah sukses, dia pernah kaya raya, moro bangkrut anjlok. Iki lho butuh sabar. Butuh sabar. Makanya sing jomblo-jomblo iki, sing durung rabi, dia ndak sedih, Pak. Ndak merasa kehilangan, nggak ada bojo anjene. Coba yang sudah punya istri, puluhan tahun bersama istrinya, apalagi istrinya ini sempurna, tahu-tahu istrinya meninggal dunia, oh stresnya luar biasa, Pak. Makanya gak usah rabi rek, gak apa-apa rek. Rabi gak ono stres rek kon seruwet tok. Ya itu namanya dunia, Pak. Setiap kita memilih untuk memiliki, pasti ada unsur kehilangan. Ibrahim bin Adham ini asalnya pejabat, kaya, punya kedudukan, ditinggalkan semuanya, lari ke Mekah untuk ibadah. Wa fir risalatil Qusyairiyati, di dalam kitab Risalah Qusyairiyah diceritakan huwa, dia Ibrahim tadi, Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansur, namanya aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurati Balah, dari Kuroh Balah. Ini satu negeri ya, perbatasan antara Baghdad ya, Irak sana. Kemudian kana min abnail muluk, Ibrahim ini termasuk anaknya raja, pangeran, putra mahkota. Fakharaja, suatu hari fakharaja, dia keluar yauman, pada suatu hari. Untuk apa keluar? Mutasayyidan, berburu. Niki dulinane anak raja, Pak, berburu, Pak. Nek cara sakniki lah napa? Gak ana hutan. Anake pejabat sakniki napa? Berburu, tapi berburu diskon di mall. Intinya dia bersenang-senang dengan berburu itu. Fa'athara sa'laban, dia mencari serigala, berburu serigala, sa'labah. Au arnian, atau berburu yang kecil-kecil itu, kelinci. Terus pokoknya hobinya berburu, padahal ya mari dipanai terus ya ditinggal. Namanya berburu. Jadi mainannya pejabat dulu itu, Pak, mainannya pangeran-pangeran dulu itu ya berburu itu. Wa huwa fi talabih, pada saat dia dalam perburuan itu, pencarian itu, fahataba bihi hatifun, fahatafa, maka terdengarlah suara, bisikan, ada bisikan, hatifun, suara. Ini yang kemarin saya sampaikan tentang makalah yang sebelumnya. Hatif itu kan sekarang dimaknai sebagai telepon. Hatif, ittasaltu hatifiyan, saya berbicara sambung dengan telepon. Hatif itu telepon. Telepon ini kan suaranya kan hanya di telinga, Pak, ya kan? Nah, itu suara lirih kecil itu. Di tengah-tengah berburu itu ada suara. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ali hadza khalaqta,
Apakah untuk ini kamu diciptakan? Kamu ini diciptakan hanya untuk berburu seperti ini? Apakah tujuanmu diciptakan hanya berburu seperti ini? Am bihadza umirta? Atau dengan ini kamu diperintahkan? Apa tujuan hidupmu itu bersenang-senang seperti ini? Dan apakah dengan ini kamu diperintahkan? Ini diketuk hatinya Bapak Ibu. Ya ini kadang-kadang ilham ya. Ilham kan banyak melalui suara. Ilham itu bisa melalui mimpi. Ilham itu bisa melalui alam semesta. Kan macam-macam Pak. Ya. Sebagaimana kita ini kalau sholat istikharah, karena memilih sesuatu, istikharahnya setiap malam 2 rakaat sampai 7 hari. Nah di hari yang ke-7 itu biasanya Allah memberikan ilham kepada kita, isyarah jawaban dari doa istikharah kita. Nah biasanya lewat mimpi, lewat suara, atau lewat alam semesta. Saya mencoba, tapi itu berlaku 7 hari loh ya, 7 malam. Jangan semalam saja, kurang. Diulang lagi 2 malam sampai 7 malam. Loh Pak, saya 7 malam kok nggak mimpi apa-apa, nggak mendengar suara apa-apa. Oh, berarti Allah langsung memberikan keyakinan di dalam hati, moro-moro yakin. Oh Pak, ternyata saya kok belum yakin ya Pak. Oh, berarti mungkin dari alam semesta. Bisa jadi ketemu kawan begini ngobrol, kok tema obrolannya itu sesuai dengan masalah kita. Oh, jawabannya berarti. Utawa gak kepethuk uang, kepethuk tekek. Tekek. Lah iki aku berarti kudu budal iki. Meneng lho. Gak budal, tekek lho. Ya apapun lah Pak, alam semesta lah. Atau dalam pengajian, dia punya hajat, kemudian tahu-tahu ikut pengajian, lah kok kiai ini jelasno persis sampai masalah. Itu namanya ilham. Ilham. Ya masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri di dalam menerima ilham dari Allah itu. Kadang-kadang ada suara, kok suaranya ya gak jelas, akhirnya halusinasi. Iku pikiran sampean dhewe Pak. Sajane gak ana swara tapi kok rumangsa ana swara. Kadose wau kula krungu napa ngoten lho. Enten tiang jaler kali tiang estri niku kados enten omong-omongan ngoten lho Ustaz. Iku tanggamu tukaran. Kita ini masih kotor Pak hatinya untuk. Tapi ya kalau Allah menghendaki suara ya tidak ada masalah, namanya orang diberikan ilham kok. Makanya kita ini berdoanya apa kalau habis ngaji begini? Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikan kami rizki faham kepada ilmu ini seperti fahamnya para nabi dan rasul. Yang paling paham terhadap agama ini siapa Pak? Ya nabi dan rasul. Lah kita minta ke Allah difahamkan seperti pahamnya nabi dan rasul. Wa hifdzal mursalin, dan hafalan seperti hafalannya para rasul. Yang paling hafal agama ini siapa? Ya rasul. Kalau ada istilah hafal Quran, siapa yang paling hafal Quran? Yang paling mutkin hafalannya? Ya Rasulullah. Nah kita minta itu seperti itu. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilhamnya para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, nanti Allah ngaturlah, kalau modelnya seperti ini caranya ilhamnya seperti ini, kalau modelnya seperti ini caranya seperti ini. Tapi yang paling pasti Bapak Ibu, kalau panjenengan ngaji itu pasti dapat ilham, itu pasti. Ojo jakakno pitik belorok ngendok, gak tahu ngaji ngelamun. Aku berharap ada suara yang nanti memberi petunjuk kepada saya. Oh, ono suara, suarane grandong iku ah.
Nggak bisa, Pak. Hati kita ini kotor. Jangan sok-sokan mandiri-mandiri begitu. Sampean dorong resik, engko nang nggone ngampel lungguh wiritan, tambah stres, tambah gendeng sama nang kono. Ngaji syariat yang bagus. Ojo dukur-dukur ngajine sing biasa-biasa. Guru ngaji Nasuhul Ibad, durung ngaji ikhya, maro ngaji hikam. Langsung jebol utek sampean. Mulai ku tola gini. Jarene bojone kene apa Mas sampean iki Mas? Pokoke kabeh ku kudu ikhlas, ikhlas. Lah meneh wayahe blonjo, ikhlas lho ya, ikhlas. Gak usah blonjo, ikhlas. Akhirnya gak tok sing stres bojone melok stres pisan. Wong ilmu kok nyetresno wong iki lho. Ilmu itu mencerahkan, ilmu itu meyakinkan, ilmu itu memberikan motivasi, semangat, gak tambah stres. Nah, nek wong ngaji tambah stres, ada dua kemungkinan. Sing salah muridé apa gurune? Apa karo-karone ngono lho. Jadi berburu, ada suara. Apakah dengan ini kamu diciptakan? Apakah dengan ini kamu diperintahkan? Langsung kaget, Pak. Dek atine. Summa hatafa bihi, summa kemudian hatafa berbisik bihi dengannya, aidon lagi. Min qurbu sarjihi, dari pelana kudanya, dari pelana kendaraannya. Kemudian suara itu muncul lagi, Pak. Wallahi ma li hadza khalaqta wala bihadza umirta. Demi Allah wahai Ibrahim, bukan dengan cara ini kamu diciptakan, bukan dengan ini tujuanmu hidup dan diperintahkan. Ojo seneng-seneng tok kon. Langsung terasa, Pak. Setelah mendengar suara itu, fanazala andabati, langsung turun dari kudanya. Ya namanya orang pejabat, anaknya raja, pangeran, putra mahkota, kudanya ya pasti istimewa, Pak. Dabah itu kudanya istimewa. Kalau sekarang kendaraannya itu mesti larang itu. Misalnya anaknya gubernur, anak wali kota, anak bupati, gak mungkin numpak apa jenenge iku? Kol pickup gak mungkin. Ya mesti rotok-rotok keren ngoten lah, paling enggak harganya 1 miliar, mobil sport. Ibrahim ini Bapak Ibu setelah mendengar suara langsung turun dia dari kendaraannya itu. Karena kebanggaan pertama orang dari kendaraan, Bapak Ibu, betul. Kebanggaan orang itu dari kendaraan. Dan sekarang hampir tidak ada setiap tahun kecuali muncul kendaraan model baru. Makanya anak saya itu kan minta sepeda motor. Bah, njaluk sepeda motor, Bah. Nak enten ono. Engko ono sepeda motor sing terbaru ditukokno ambek abang kok. Jare itu langsung kok brosur, Pak. Lho, Pak, iki terbaru lho, Pak. Lho ono maneh terbaru, enten ono. Ulan ngarep terbaru, Pak, terbaru, Pak. Ono maneh. Sampai saiki gak tuku-tuku, Pak. Lah muncul terbaru terus. Jadi jangan pernah menolak anak kalau mau pilih sepeda motor. Bilang saja nanti dibelikan bapak, Nak, kalau ada model terbaru. Turun dari kendaraannya. Wasadafa ra'iyan, dan dia menemui seorang penggembala. Penggembala ini adalah penggembala dari ayahnya ya, pembantu dari ayahnya. Ketemu li abihi, ayahnya. Fa akhadha jabbatan lirra'i ansuf. Kemudian dia mengambil jubah lirra'i yang dipakai oleh penggembala. Penggembala kan pasti orang miskin, Pak. Jubahmu tak gawe nih, coplon tak gawe nih. Bajunya dilepas, pakai jubahnya penggembala, pembantunya itu. Wala bisaha, dan dia mengenakan pakaian dari penggembalanya itu. Wa a'tahu, kemudian dia memberikan farsahu, kudanya. Wis, jaranku PN,
Wa ma ma'ahu, dan apapun yang ada di atas kuda ini, perbekalannya, bajunya, hartanya, uangnya, wis jaran saisine PN kabeh. Allahu Akbar. Ini kelambimu tak kawini, katokmu tak kawini. Lho Pak, anake raja, apa yang melekat di dalam tubuhnya tukar. Insyaallah langsung direspon wis. Iki sing garai aku gak iso mikir akhirat iki kelambiku iki, jaranku iki. Dan betul itu Bapak Ibu. Betul itu. Panjenengan kalau sudah tidur di kasur yang empuk, di ruangan yang AC, dengan pengharum yang luar biasa, di samping Anda ada istri yang cantik, wallahi nggak akan bangun tahajud sampean, gak kira, gak yakin aku. Wis ibadah liyane ae. Orang yang bisa tahajud itu orang yang tidurnya tidak akan merasa nyenyak, tidak tenang. Dan mungkin di sampingnya bukan perempuan yang cantik, tapi perempuan seperti mak lampir. Wah, langsung tangi, Allahu Akbar ya Allah. Kula turune mboten sek ya Allah. Jadi tidak ada ceritanya Pak, orang tahajud itu tidurnya nyenyak, nggak ada. Orang kalau tidurnya nyenyak, angler sampai subuh gak tangi Pak, gak kira tangi bisa. Makanya dulu ulama-ulama kita mengajari, kalau kamu kepingin tahajud jangan tidur di kasur, tidur di tikar. Jelas itu Pak. Oh ngapain tahajud itu nang kasur, gak tangi sampai ya. Makanya kalau manten baru kan dimaklumi ya, manten baru itu dimaklumi, wis gak apa-apa nak, kan gak tahajud gak apa-apa. Manten lawas gak gelem tahajud, kebacut. Ini termasuk manten lawas apa manten anyar ya? Niki mboten lawas, nemen lawase. Ngapunten Bapak Ibu, jenengan saged ta mikir akhirat nek wetenge wareg. Wetenge wareg, mangan sing akeh wareg, iso mikir akhirat, mati, iling mati, mangan iling mati. Gak kira. Weteng luwe baru iling mati sampean. Weteng luwe baru. Jadi aksesoris dunia ini justru melupakan akhirat. Itu sudah rumusnya Pak. Kita lanjutkan dulu. Summa innahu, kemudian Ibrahim ini dakhala masuk al-badiyah, hutan belantara, tinggal kudanya, ditinggal harta bendanya, baju kebesaran tinggal, dia masuk hutan. Summa dakhala Makkah, dan masuk ke Mekah. Karena waktu itu sumbernya ilmu Mekah. Ulama-ulama besar ada di Mekah. Wa sahiba biha, dan dia bertemu biha di Mekah itu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Wal Fudail ibnu Iyad, dan Fudail ibnu Iyad. Wa dakhala Syam, dan dia masuk ke kota Syam, sekarang Syria. Kota ilmu kedua adalah Syam. Syam. Kalau sekarang Syria, Syam itu sebenarnya ada 5 negara Bapak Ibu. 1 Syria itu sendiri, 2 Palestina, 3 Yordania, kemudian 4 Mesir. Mesir. Itu Syam namanya. Dan Syam ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Berkahi Syam kami ya Allah, berkahi Yaman kami. Besok hari Rabu Al-Habib siapa? Umar bin Hafid itu datang dari Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim. Itu tanah yang pernah didoakan oleh Rasulullah, itu tanah Yaman dan tanah Syam. Kalau Mekah kan doanya Nabi Ibrahim. Kalau Madinah jelas doanya Rasulullah. Dan 2 kota ini yang harus kita kunjungi kalau kita punya uang. Allahumma barik lana fi Syamina, Syam. Saya sudah ke sana Pak. Wa fi Yamanina, Yaman. Yaman belum saya. Rencananya Januari saya ke sana. Sebelum ke sana Habib Umar datang ke sini dulu nanti. Insya Allah besok hari Rabu pagi di sini di Masjid Al-Akbar. Malamnya ada di Gresik ya, di Gelanggang Joko Samudro. Ya kalau bisa datang silakan datang. Tapi ada hal yang harus saya ingat Bapak Ibu, akhlak etika murid kepada guru. Jangan rebutan salaman. Demi Allah itu kurang bagus Pak.
itu mengganggu syekh, mengganggu Habib. Justru biarkan beliau datang, biarkan ceramah, dengarkan ceramahnya. Mendengarkan ceramah beliau dengan khusyuk, khudu, itu memuliakan guru. Karena kalau datang semua salaman, kasihan beliau, Pak. Iya nek wong didik koyo ngene salaman tak kekekne lho, mbok ambung-ambungan lho gak apa-apa. Lah sak masjid ribuan orang salaman semua. Sampai diri kadang-kadang jubahnya ini sampai jatuh. Imamahnya sampai jatuh. Enggak boleh begitu, Bapak. Lebih baik dari jauh sudah, dengarkan nasihatnya. Enggak semua orang itu yang jauh enggak dapat berkah, tidak. Berkah itu tidak ada batasan ruang dan waktu. Niat kita datang ke masjid walaupun duduknya jauh bisa dapat berkah kalau ikhlas. Ada pernah dulu kita ngundang ulama di sini, Pak, handphonenya hilang. Jadi arek santri kurang ajar, salaman ya lek barokai. HP-ne gurune kiai ini dicopuk iso. Wah arek kok nyolong HP-ne kiai? Iya, ngalah barokah be aku be. Ya nopo, Pak? Iki salah alamat iki. Ada yang langsung minta kepada saya, "Yai, saya serbannya saya ambil barokahnya." Ngawur, larang iki rek, tuku ini tak tuku. Aku tuku niki 100 real, tuku 200 real, dodolan pisan aku lah. Anda duduk bersama kami, ini barokah Bapak Ibu. Barokahnya ilmu itu di atas segala-galanya. Jadi nanti kalau ada kesempatan salaman ya salaman, tapi jangan dorong, jangan nyusano lho, Pak. Lebih baik mendengarkan pengajiannya sudah, dan doa diamini begitu. Kok diserondol, masya Allah. Kulo nate ngaji teng pundi, orangnya satu kampung itu fanatik sama saya. Wane ngaji diserondol ndelungup kulo niki, Pak. Sampai nelongso ae aja koyo ngene wae, insyaallah. Saya ingin barokahnya, barokah. Ambek salaman ngene, barokah salaman. Salaman tak buka, isi 2000. Gak sombut jerongkokno nang kiai ini kan. Saiki gak usum salaman ambek tempel-tempel ngene gak usum. Napa? Transfer. Mesisan kok ngene iki. Ya gara-gara jamaah koyo ngono iki, ngare mancing emosi ya. Saya lihat video-video yang sudah ada di Kalimantan, di Jakarta, anak santri itu masa nyerondol Habib Umar, ya Allah. Sampai punggungnya Habib dicekel ini, tuarik, dirangkul tuh komburi, dan dia mengira itu berkehendak, itu menyakiti, Pak. Itu menyakiti, jelas menyakiti fisik itu, Pak. Lihat kondisi, kalau memang ini pas salaman ya salaman itu wolak-walik. Kalau keadaan memungkinkan silahkan. Saya kan habis subuh kadang ngajar anak santri menghafal Quran itu, Bapak Ibu. Mari ngaji diwolak-walik. Mari nguruk ngaji, aku ngene, kok ambu gak enak ya? Ya Allah, Pak, kudal iku ya Allah. Mari nemene langsung, santri-santri subuh wajib sikatan. Ngambung tangane kiai ini gak sikatan iki lho ya apa rek. Kene iki korbane kene iki. Ngene gak barokah cak ngene iki cak. Ngene iki laknat iki, Pak. Ya ini kayak abab tok ngene hari ini. Wis, sing gak sikatan gak oleh salaman. Lawarang ngono ambek aku. Wah, diwolak-walik. Sampai tangan kula niku melok ngene terus. Astagfirullah. Ini ceritanya belum selesai, jadi panjang Bapak Ibu. Kemudian di samping dia beribadah menuntut ilmu, wa dakhala Syam wa mata biha, sampai dia kemudian di Syam dan meninggal di sana. Dia meninggal dalam kondisi zuhud. Dia meninggal dalam kondisi tidak memiliki apapun kecuali yang ada pada dirinya. Wa kana ya'kulu min amali yadi, dan dia itu makan dari hasil jeripaya tangannya sendiri. Bukan dari hasil kekayaan orang tuanya, bukan dari kekayaan kekuasaan, tidak. Ini baru merasakan kenikmatan zuhud itu, Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang kita menikmati harta yang enggak jelas, kan ada istilah semakin orang bekerja,
tapi pekerjaan itu tidak menghasilkan upah yang banyak. Artinya upahnya tidak seimbang dengan pekerjaannya. Itu rizki yang paling barokah, Bapak. Nyenengan kerja kuli, nggih, tapi ikhlas, kuline ikhlas. Mulai esuk sampai sore. Jenenge geger gilap nek srengenge. Bayaran 50.000, 100.000. Tapi keringetnya medal kathah. Itu jauh lebih barokah daripada orang sejam esek. 1 M. Jumlah banyak, berkah sedikit, Pak. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan-jalan di pematang kebun kurma. Ada seorang sahabat datang, terus ditanya, apa pekerjaanmu? Saya kuli ya Rasul, kuli saya ini. Berapa kamu ambil upah setiap hari? Kalau sekarang 50.000 misalkan begitu. Dilihat tangan, coba lihat tanganmu. Tangannya itu kuasar Bapak Ibu, nyeneng kuli, dicium tangannya sama Nabi. Hadhiyat fil jannah, ini tangan-tangan surga. Jadi saya mau gawe sing sore-sore iku berbahagia, Pak. Bayaran gak tapek akeh, bahagia mawon. Barokah iku. Alah yai nyenengno awak dhewe. Gak, itu tujuane pengajiane ya seneng anjene sampean niku mosok. Iya sing enak-enak pejabat-pejabat esek-esek oleh 10 juta, esek. Iya duit 10 juta tapi gak barokah. Barokah tapi ada, tapi lebih besar barokahnya yang bayarannya didik tapi rekoso niku lho, Pak. Ibrahim bin Adham, kalau mau mengejar dunia, sudah siap Pak, sudah mapan anake raja dek. Duit akeh. Njaluk apa keturutan, ditinggal kabeh. Dia lebih enak makan dari keringatnya sendiri, pekerjaannya sendiri. Niki uang nek ngerti hakikat diuber niki Pak. Cara-cara koyo ngeten iki diuber. Apa pekerjaannya? Hifdzul basatain, seperti kuli menjaga kebunnya orang. Masya Allah, puas dengan bekerja sendiri itu puas. Nih awak dhewe kan enggak nek iso kate nyambut gawe ana sing ngeteri duwe. Lah ngoten sih. Niki lak pikiran-pikiran donya ngoten niku. Wa ghairi dzalik, dan pekerjaan selain itu. Nah, ini jawabannya Pak. Kenapa Sayyiduna Ibrahim bin Adham ini bisa merasakan zuhud itu? Bisalah sati asya, dengan 3 sebab. Apa kata beliau? Ra'aitul qabra, saya selalu mengingat kuburan. Muwahhishan, itu yang menakutkan dan mengerikan. Kula mbayangaken nek dikubur ku ya apa meneh. Ai qati'an lil qulub, dia memutuskan dari hati, an mahbubatihi, dari apapun yang dicintainya. Cara pertama menurut beliau adalah sering mengingat mati, mengingat kubur. Makanya ziarah kubur itu kan dulu dilarang sama Nabi, sekarang dianjurkan. Sekedar untuk zuhud tadi Pak, mengingat kematian untuk zuhud. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kamu. Antadzkirakumul maut, agar kamu ingat mati. Walaisa ma'i mu'nisan, dan aku gak punya teman di kuburan itu. Atau tidak tenang, ketakutan, gelisah. Ai may yaskunu qalbi, tidak ada orang yang bisa menenangkan hatiku. Yang kedua, wara'aitu tariqan tawilan, wara'aitu, dan aku melihat tariqan, jalan tawilan yang panjang. Ai masafahatan ba'idatan, jarak yang sangat jauh, kubur sampai nanti hari kebangkitan itu Pak. Fil akhirah, di akhirat. Fase-fase perjalanan akhirat itu jauh dan panjang. Walaisa ma'i zadin, dan tidak punya bekal ala tilkal masafah, dari perjalanan yang jauh itu. Yang terakhir, wara'aitul jabbar, ay alladzi yaqhurul ibad, saya melihat zat yang maha perkasa Allah Ta'ala dengan kekuasaannya, ala kulli ma arad, dia bisa menetapkan apa saja. Walaisa li hujjah, dan saat ketentuan itu tiba, saya tidak punya alasan, tidak punya hujjah, tidak punya dalil. Ma yadullu ala sihhati da'wati, apapun yang aku lakukan. Saya melihat kuburan, saya melihat perjalanan akhirat yang panjang,
saya melihat ketetapan Allah itu pasti ada dalam kehidupan akhirat saya. Ini yang menyebabkan dirinya zuhud. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita ketemu lagi di acara yang pengajian akan datang. Tapi mungkin 2 Senin yang akan datang saya izin Bapak Ibu karena ada berangkat umroh insya Allah. Terima kasih, mohon doanya semoga diberikan kemudahan lancar. Dan mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ngaji kitab Nasuhul Ibad pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat membawa berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.